Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ke-99 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada sesi ke-99. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sesuai dengan nasihat yang saya dapat, kalau sudah pensiun, sudah tua, hanya ada 2 pekerjaan utama kita, yaitu bercerita atau mendongeng. Yang kedua adalah berdoa. Jadi, alhamdulillah saya sudah bisa menyampaikan 99 sesi dongeng ini atau cerita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada sesi ke-99 ini, saya akan mencoba merangkum secara singkat apa saja yang bisa kita ambil makna dari sesi nomor 1 sampai nomor 98. Yang pertama adalah bahwa apabila kita ingin mengambil makna pembangunan untuk Indonesia, maka pembangunan sebagai pemberdekaan itu merupakan pembangunan yang menjadi nafas, menjadi ruh atau jiwa yang diamanahkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kata pertama dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Dalam batang tubuh itu demikian diatur pasal 33, pasal 34. Ya. Nah, artinya apa? Kita perlu selalu meletakkan atau melandasi semua pemikiran pembangunan oleh nilai atau norma tertinggi dalam konstitusi ini. Makna yang kedua adalah saya telah menunjukkan dalam banyak sesi yang dapat kita ambil maknanya. Ternyata proses pembangunan selama ini belum memberikan what Indonesia can be or Indonesia can do dalam mengarungi arus global ini. Hal tersebut tergambar oleh sejarah, misalnya tahun 98 kita mengalami krisis ekonomi. Kalau kita periksa apa yang terjadi antara tahun 70 sampai 98 katakanlah atau 2000, maka kita akan melihat bukti-bukti atau fakta bahwa struktur ekonomi kita, kapabilitasnya belum meningkat. Kemudian tahun 2000 sampai sekarang, kita pun masih menyaksikan what Indonesia can do or can be dalam development, diukur oleh balance of payment, dan ukuran-ukuran lainnya masih menunjukkan kepada kita bahwa ternyata path dependence dengan masa lalu, terutama struktur ekonomi dualistik dan kebijakan-kebijakan yang masih berlandaskan pemikiran ekonomi dualistik, itu masih memberati kita, masih membelenggu kita. Nah, itu dalam konteks makro. Sekarang kita bertanya, ya, dalam banyak sesi juga, mengapa demikian? Maka intisarinya adalah karena kita salah memilih jalan adaptasi. Saya sering menggunakan
jalan adaptasi kita harusnya kompatibel dengan sifat-sifat iklim tropika, dengan keanekaragaman hayati, dengan sistem kepulauan, serta keanekaragaman sosial budaya kita. Nah, dalam proses pembangunan kita terpengaruh lebih besar oleh pola pikir yang berkembang di negara dingin atau temperate, yaitu tergantung pada satu atau dua jenis spesies, tidak terlalu banyak memperhatikan keanekaragaman hayati kita, kemudian tidak mencerminkan bagaimana adaptasi kita terhadap iklim tropika, dan juga belum banyak menggali atau menginternalisasikan sistem kepulauan dalam suatu konteks benua maritim. Ya. Nah, inilah proses adaptasi yang selama ini kita kerjakan. Kita menyaksikan sekarang bahwa hal-hal tersebut ternyata memberatkan kita dalam pengertian belum mengembangkan what Indonesia can do or can be secara inherent dengan sifat intrinsik negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa contoh telah disampaikan bagaimana path dependent terhadap masa lalu atau ketergantungan terhadap masa lalu dalam tanah atau lahan misalnya. Seperti konsep HGU yang tidak memperhatikan land rent. Sistem akuntansi yang tidak memperhatikan land rent. Sistem akuntansi yang tidak memperhatikan kesuburan tanah atau kesehatan tanah. Sistem akuntansi yang belum memperhatikan keanekaragaman hayati, katakanlah. Nah, ini semua kalau kita intisarikan dalam suatu kesimpulan umum, maka satu hal yang terakhir kami sampaikan pada sesi ke-98, yaitu kita belum berhasil membangun body of knowledge yang cocok untuk sifat intrinsik iklim tropika, kepulauan, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman sosial budaya Indonesia dalam konteks benua maritim. Kita belum berhasil di sini. Yang mana hal tersebut tercermin dalam apa yang saya istilahkan learned behavior. Knowledge yang menyatu dalam perilaku. Perilaku yang meningkatkan what Indonesia can do or can be pada masa depan. Itulah intisari dari sesi 1 sampai 98 yang mana nanti kita lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi usia, diberi semangat serta pengetahuan untuk saling berbagi, bersilaturahmi melalui virtual ini untuk bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi pemerdekaan Indonesia di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.